Ya, rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya. Saya sedang mengumpulkan rekan-rekan semua di dalam sebuah forum yang saya barusan buat 2 hari yang lalu. Ya, tentunya ini forum sangat baru sekali, tetapi saya ingin berharap rekan-rekan bisa gabung, kemudian kita belajar bareng-bareng. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa saya ingin mengumpulkan rekan-rekan yang ingin bersama-sama belajar tentang sains daripada sukses ya. Jadi memang di era pandemi seperti ini kita akan berhadapan dengan satu era baru yang disebut dengan era endemi ya. Kita tahu bahwa beberapa negara Asia sedang mempersiapkan aturan hukum berkaitan dengan masa-masa yang disebut dengan masa endemi. Jadi rekan-rekan sekalian ada beberapa istilah yang mungkin rekan-rekan sering dengar akhir-akhir ini. Pertama adalah berkaitan dengan epidemi. Ya, jadi epidemi itu adalah penyakit lokal ya, tapi dia menular menyebar kepada satu lokal. Kemudian pandemi itu berarti dia penyakit menular yang menyebar ke seluruh dunia. Dan yang ketiga ini endemi. Endemi adalah situasi di mana penyakit menular itu tidak dapat diatasi sehingga kita hanya bisa hidup bareng dengan mereka. Ya, jadi seperti yang terjadi dengan virus flu yang kemudian mematikan Eropa dan beberapa negara di belahan dunia barat di era-era tahun 1900-an 20 begitu ya. Itu Black Death itu ya, kemudian menyebar termasuk juga penyakit dari tifus ya dan kawan-kawan ini menyebar semua, dan kemudian sampai hari ini kita harus hidup dengan mereka ini ya, dengan mereka ini. Jadi rekan-rekan sekalian, kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak gampang ya, tidak gampang, dan saya berharap rekan-rekan tetap menjaga kesehatan baik-baik gitu ya. Kita terus berusaha. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah bagaimana bisa sukses di masa-masa endemi? Ya, bagaimana kita bisa sukses di masa-masa endemi? Nah, ini sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Oleh karena itu saya beberapa bulan belakangan melakukan penelitian-penelitian terhadap orang-orang sukses di era-era endemi. Kalau boleh saya katakan ini era endemi ya, gitu ya, walaupun belum ada yang mendeklar ini bahwa ini era endemi, tetapi saya boleh duluan nih, ya saya boleh duluan mengatakan bahwa kita sudah masuk ke era endemi. Jadi rekan sekalian, memang satu situasi yang tidak bisa kita prediksi sebenarnya, tetapi yang pasti bahwa era endemi akan membawa kita kepada satu era di mana offline dan online ini akan menjadi makin kuat, ya makin terintegrasi, sehingga kita perlu kemudian melihat dengan sungguh-sungguh sebenarnya kriteria sukses atau science of success ya di era-era endemi ini seperti apa sih. Jadi rekan-rekan sekalian, memang saya ingin memulainya dengan sebuah pelajaran berkaitan dengan sukses. Tetapi suksesnya saya mau ambil dari sisi psikologi dan integrasinya nanti dengan sales, dengan marketing, dengan operations, dengan finance, dengan macam-macam. Ya, jadi rekan sekalian, nanti background-nya daripada komunitas ini adalah dari psikologi gitu ya. Dari psikologi kita akan kemudian integrasikan dengan berbagai bidang kehidupan bisnis ya. Jadi kita akan melihat psikologi dari sisi marketing, psikologi dari sisi sales, psikologi dari sisi operations, psikologi dari sisi bisnis ya, dari macam-macam. Termasuk juga finance tentunya. Jadi kita akan belajar banyak di forum ini, dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa berkumpul ya, bisa menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain juga yang ingin belajar mengenai science of success ya. Jadi kenapa saya sebut science? Karena memang sukses itu tidak bisa cuma sekedar semangat, mentalitas tinggi kemudian berjuang begitu saja. Hari ini Anda harus punya skill, Anda harus punya knowledge, Anda harus punya attitude, leadership, yang semuanya itu background-nya adalah sains sebenarnya. Nah, tentunya kita sebagai orang-orang yang beragama tentunya melihat bahwa ada tangan Tuhan yang mencampur tangan di dalam konteks ini. Tetapi saya percaya bahwa pola daripada orang-orang sukses ya, kalau kita lihat data dari 100 orang terkaya di majalah Forbes misalnya terbaru, kita melihat bahwa mulai muncul orang-orang kaya baru yang muda-muda ini ya, yang saya sebut dengan the millennial riches ini ya. Jadi orang-orang yang kaya raya tapi masih di generasi millennials. Mungkin dengan aset kripto, dengan aset saham, dengan
aset properti, ya, kemudian data dari World Economic Forum mengatakan bahwa 70% kekayaan dunia akan jatuh ke tangan milenial karena generasi X dan Y akan pensiun segera dalam 10 tahun ini. Maka kita melihat bahwa situasi seperti ini tentunya akan sangat berubah sekali. Jadi landscape ini akan berubah sekali. Maka saya ingin mengajak rekan-rekan untuk bergabung ke grup Facebook ya yang saya buat ini dengan dengan nama grup itu Psikologi Generasi Sukses. Kenapa saya kasih nama Generasi Sukses? Karena kita perlu belajar dari antar generasi. Bagaimana orang-orang sukses di era-era tersebut ya bisa mencapai suksesnya. Jadi kita perlu belajar bagaimana rekan-rekan baby boomer sukses, bagaimana rekan generasi X sukses, bagaimana generasi milenial sukses, bagaimana generasi Z akan sukses, dan bagaimana kita mempersiapkan generasi alpha akan menjadi sukses juga. Jadi dengan sekalian, sekali lagi, definisi sukses bukan sekedar duit ya. Jadi saya tidak akan ngomong tentang duit-duit tok gitu, tetapi kita akan bicara mengenai the balance of life, bicara duit, kita bicara juga kehidupan, keluarga barangkali, kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita managing stres, bagaimana kita kemudian mempunyai visi tujuan yang lebih baik, lebih mulia ketimbang cuma sekedar duit misalnya. Tetapi sekali lagi, Abraham Maslow mengatakan sukses itu harus dari pemenuhan akan kebutuhan, betul ya. Kemudian naik nanti kebutuhan akan dicintai, naik lagi kebutuhan akan dihargai, naik lagi kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi kan sekalian semoga kita semua bisa bareng-bareng ya belajar ini. Dan hari ini saya akan memulai event live ini dengan Success Spinbot. Jadi ada satu istilah yang unik sekali, Success Spinbot. Jadi izinkan saya untuk kemudian membagi presentasi ini kepada rekan-rekan semua. Ya. Ya, saya berharap rekan-rekan sudah bisa melihat presentasi ini, gitu ya. Jadi presentasi ini saya buat ya dalam rangka untuk memulai akan satu komunitas ya generasi sukses. Jadi istilah daripada success spinbot ini saya ambil dari sebuah istilah dari psychological habit ya, jadi satu kebiasaan psikologi yang dimiliki oleh banyak orang sukses di dunia. Nah, kita tahu banyak sekali di luar sana tips and tricks bagaimana orang-orang sukses menjadi hebat, menjadi sukses dan seterusnya. Tetapi kebanyakan masih berbentuk hipotesa, pengamatan, observasi dan seterusnya. Nah, sedangkan saya berusaha untuk meneliti gitu ya, meneliti dan coba membangun fondasinya berdasarkan riset-riset yang baik. Jadi kan sekalian data yang saya dapat ini bukan data yang dari tebak-tebakan atau kemudian saya amati observasi orang sukses di sekeliling saya kemudian saya buat materi ini, tidak. Tetapi saya melakukan penelitian melalui jurnal-jurnal, melalui artikel-artikel yang berbobot, yang mengikuti kelas-kelas dari MIT maupun juga di Harvard berkaitan dengan entrepreneurship. Dan saya juga melihat dengan dengan sungguh-sungguh begitu data. Dan akhirnya saya menemukan success spinbot yang sesungguhnya. Jadi kan sekalian apa sih yang membuat orang sukses sebenarnya gitu ya? Apa yang membuat orang itu menjadi really know apa yang mereka ingin dapatkan dan seterusnya. Rupanya berdasarkan banyak penelitian akhirnya saya menemukan bahwa yang menjadi kunci dari orang-orang sukses ini adalah dia berhasil menggunakan sumber daya dia yang paling berharga, yaitu waktu. Nah, ini kalau di luar sana Anda dengar orang sukses itu harus ini, harus itu, segala macam. Sebenarnya, kalau kita ambil akar permasalahannya, kemudian kita ambil root causes-nya, kita telusuri akarnya, maka kita menemukan bahwa orang-orang hebat ini adalah orang-orang pinter banget utilizing the time, ya, menggunakan waktunya dengan baik. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali. Dan kalau kita perhatikan bahwa waktunya saya dan waktunya Anda dan waktunya orang sukses ini sama-sama 24 jam. Tidak ada yang 25-26 jam, bukan? Tetapi kenapa sama-sama 24 jam, tetapi mereka bisa leverage demikian hebat sekali, sedangkan kita tidak. Jadi dengan sekalian, mengelola waktu itu berarti adalah sukses. Nah, ini adalah success spinbot yang pertama ini. Jadi Anda harus tahu bahwa waktu yang Anda gunakan hari ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga gitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan memang
banyak aspek juga ya di dalam agama juga mengajarkan tentang bagaimana mengelola waktu. Jadi waktu itu ada dua atau katanya gitu ya, waktunya Tuhan dan waktunya kita. Tetapi sekali lagi, di dalam mengelola waktu adalah waktu yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya memanfaatkan atau mengoptimalkan isi daripada waktu itu. Jadi waktu itu bisa berjalan, tetapi kalau tidak diisi dengan baik, tidak di-leveraging dengan baik, tidak diisi dengan hal-hal yang sifatnya itu positif atau sesuatu yang membangun, maka waktu itu akan sia-sia. Ya, jadi ini mengelola waktu adalah sukses. Ini pinboard yang pertama. Dan yang kedua adalah menurut saya adalah bagaimana cara kita melihat waktu gitu ya. Nah, ini cara kita melihat waktu tentunya adalah pertama-tama adalah menentukan prioritas. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu berarti ada hubungannya dengan prioritas hidup. Jadi bagaimana cara kita membuat prioritas adalah caranya dengan memilah-milah. Jadi kan sekalian Anda tahu bahwa waktu Anda itu dengan waktunya saya itu sama, tetapi mungkin Anda masih dalam tahap mungkin belajar, tapi ada orang yang sudah dalam tahap benar-benar memanfaatkan apa yang dia belajar untuk dia praktekkan. Nah, jadi ini dua aspek yang satu bersifat pasif karena dia masih belajar, dan satu lagi bersifat aktif, yaitu dia mulai memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan sesuatu. Dan sekalian menentukan prioritas seperti kita tahu ada istilah urgent important, itu kan ya, sesuatu mendesak dan sesuatu yang penting itu kemudian kita masukkan sebagai prioritas yang pertama. Tetapi kalau kita lihat prioritas kedua yaitu yang sifatnya important but not urgent, dan yang ketiga itu katanya yang urgent but not important, yang terakhir sekali adalah not urgent not important. Jadi mengerjakan hal yang penting dan mendesak ya kan dikontraskan dengan tidak mengerjakan yang tidak mendesak dan tidak mengerjakan yang tidak penting. Jadi dengan sekalian, kalau kita ingin mencapai tujuan dari apa yang saya pelajari beberapa bulan ini, apa yang saya tekuni beberapa bulan ini, ikut kelas-kelas di luar negeri, saya menemukan bahwa ternyata orang-orang hebat ini mampu menentukan prioritas yang lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita mau ingin memilah-milah dengan tepat, maka saya selalu menganjurkan kepada Anda untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang hebat ini. Dan rupanya dari semua yang saya baca, semua yang saya pelajari, baik dari pengalaman-pengalaman dari 100 orang terkaya di dunia maupun juga orang-orang yang hebat yang saya temui sehari-hari, saya akhirnya menemukan satu fakta penting, kesamaan gitu ya, yang penting yaitu bahwa rupanya mereka mampu memilah, mampu melakukan prioritas di dalam hidupnya. Oleh karena mereka kemudian retreat sebenarnya. Mereka pergi dari kesibukan mereka pergi dari hiruk-pikuknya aktivitas kehidupan mereka, untuk pergi ke satu tempat untuk duduk tenang dan memikirkan. Memikirkan apa? Pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya yang muncul di mana-mana ini ya. Saya ketemukan di Bill Gates, di Warren Buffett, di Mark Zuckerberg, di teman-teman seperti Elon Musk. Pokoknya banyak sekali orang-orang kaya yang saya pelajari dan akhirnya menemukan satu benang merah, yaitu pertanyaan apa yang kamu inginkan dari hidupmu. Apa yang kamu inginkan dari hidupmu itu adalah pertanyaan yang sangat penting untuk menentukan satu prioritas dan bagaimana mengoptimalkan waktu Anda yang sama itu dengan saya ini untuk menjadi lebih berharga daripada waktu-waktu yang dimiliki oleh kita semua. Jadi rekan sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi kalau Anda ingin menentukan prioritas hidupmu, Anda ingin menentukan waktumu, mengoptimalkan waktumu dengan baik. Nah, pertanyaan ini harus kamu jawab dengan baik-baik dan tentunya tidak bisa dalam konteks hiruk-pikuk, tidak bisa dalam konteks aktivitas, tidak boleh dalam situasi yang dengan bising begitu. Anda harus pergi, meninggalkan kesibukan, 1-2 hari barangkali, merenungkan apa yang kamu inginkan dari hidupmu, dan kemudian menulis. Jadi kan sekali ini sesuatu hal yang aspek yang sangat penting yang saya temukan di dalam konteks ini, begitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah psychological habit. Kita tahu bahwa semua orang sukses punya kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan sukses ini dibahas di banyak buku, dibahas di banyak artikel jurnal, diteliti oleh profesor-profesor sekolah-sekolah terbaik di dunia, bahkan MIT, Harvard pun juga melakukan penelitian-penelitian yang luar biasa tentang hal ini. Dan akhirnya saya kemudian mencoba merangkumkan kepada rekan-rekan sekalian, apa saja yang membuat orang-orang sukses, apa yang disebut dengan psychological habit daripada orang-orang sukses ini. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kebiasaan sukses yang paling penting, nah ini benang merah lagi. Saya menemukan satu benang merah lagi dari sekian ratus orang kaya dunia,
yang kemudian saya pelajari, terus kemudian saya compare dengan data jurnal, data ini, data itu, akhirnya saya menemukan bahwa ada satu kebiasaan penting yang sangat populer, yang sangat pokok, fondasi daripada cara mereka memanfaatkan waktu, memilah, membuat prioritas, dan kemudian bertanya tentang apa yang mereka inginkan di dalam hidup itu adalah dengan cara the right thinking. Jadi rupanya cara berpikir itu ada yang salah, ada yang benar, gitu ya. Gitu ya. Rupanya saya baru menyadari juga ternyata apa yang kita ada di dalam otak kita ini belum tentu benar. Maka kemarin saya beberapa bulan ini saya ikut kelas di Pennsylvania berkaitan dengan inclusive leadership. Dan saya menemukan fakta bahwa pengambilan keputusan ya kalau dibandingkan antara sendiri dengan kelompok, maka yang paling bagus itu yang kelompok. Tetapi kelompok ini pun juga ada proses loss. Jadi di mana kelompok itu akan kehilangan potensi di dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Oleh karena apa? Karena kumpulan daripada orang-orang itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang similar, yang sama dengan saya. Jadi Anda dan saya mempunyai satu psychological habit, yaitu suka berkumpul dengan orang-orang yang mirip dengan kita, orang-orang yang punya kebiasaan yang sama dengan kita, orang-orang yang punya pandangan yang sama dengan kita. Kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang sama sebenarnya. Nah, itu ada penelitiannya tahun 60 ya berkaitan dengan similarity effect. Jadi rekan sekalian, kalau kita bicara tentang orang-orang sukses ini, maka kita mempelajari bahwa mengambil keputusan yang benar itu ya, yang berkualitas, itu tidak bisa mengambil dengan cara sendirian begitu. Oleh karena apa? Karena kita punya sudut pandang cuma satu, sedangkan masalah dan jawaban itu 360 derajat. Jadi rekan sekalian, masalah di depan mata kita belum tentu jawabannya A, bisa jadi C, D, E, F masalahnya. Tapi kita tidak punya kemampuan melihat itu oleh karena kita sendirian. Maka inclusive leadership kemudian mengusulkan agar kelompok komunitas ini membuat keputusan yang berkualitas, tetapi dengan cara menghilangkan proses loss. Jadi ada beberapa konsep yang disebut dengan proses loss di dalam pengambilan keputusan, yaitu adalah misalnya berkaitan dengan participation problem. Bayangkan ya, saya sering kali mengajar ya, saya mengajar di Indonesia ini udah puluhan tahun, bukan saya pengajar, saya sudah mengajar mungkin 30.000 sampai 40.000 orang seluruh Indonesia selama saya berkarir. Dan saya selalu menemukan satu fakta bahwa secara budaya, teman-teman kita di Indonesia ini kalau diajarin, nggak mau bertanya di dalam kelas. Mereka lebih suka setelah selesai di kelas, atau lagi break, atau selesai, mereka diam-diam datang ke saya kemudian bertanya. Jadi saya sebenarnya lebih banyak direpotkan ketika selesai training sebenarnya, ketimbang waktu training. Oleh karena waktu training mereka duduk dengar saja, mereka pasif gitu ya, tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan, tidak mau berdiskusi, tidak mau kemudian membuat dinamika kelas itu menjadi hidup. Nah, ini kebudayaan sebenarnya. Ini terjadi di Asia kelihatannya. Saya kemarin ketemu dengan salah satu profesor yang mengajar inclusive leadership di Pennsylvania. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia mengajar di Thailand juga sama. Ya kan, ketika dia mengajar di Chulalongkorn University itu ya, dia mengatakan banyak mahasiswanya tidak mau bertanya. Oleh karena apa? Ternyata secara budaya mereka dilarang untuk bertanya kepada sang guru di dalam ruang kelas oleh karena nanti dianggap itu akan menghina sang gurunya jikalau sang gurunya tidak mampu menjawab misalnya. Jadi mereka tidak mau gurunya itu malu, mereka menghormati gurunya, akhirnya mereka bertanya setelah selesai kelas dan kemudian secara private mereka bertanya. Jadi ini adalah masalah di dalam partisipasi sebenarnya gitu ya. Dan yang kedua adalah masalah di dalam influence gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perhatikan ya, di dalam ruang meeting misalnya ada 10 orang, Anda paling nggak suka ketika tiba-tiba muncul bosmu di situ. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau meeting dengan bosmu? Karena Anda mau menyadari apa? Setiap pendapat yang dikeluarkan oleh anggota tim, begitu mendengarkan pendapat dari sang bos, yang benar jadi sang bosnya gitu kan. Jadi kita terinfluence oleh ide dan pendapat si bos. Jadi akhirnya kita kadang-kadang merasa ngapain si bos datang begitu ya. Kita mau berdiskusi, semua orang ingin mengeluarkan ide, tapi begitu bosnya datang, semuanya akhirnya nurut apa kata daripada si bosnya. Nah, ini adalah gejala daripada proses loss di dalam influencing gitu. Sehingga rekan-rekan sekalian, the right thinking adalah apa? Melibatkan semua orang di dalam anggota tim untuk mengemukakan ide, memberikan pendapat, ya kan? Salah benar urusan belakangan. Kenapa? Karena kita memerlukan perspektif. Kita memerlukan 360 derajat perspektif. Nah, sedangkan begitu ya semua orang diam, tidak berpartisipasi, ya nunggu-nunggu begitu ya, akhirnya yang terjadi apa? Kita hanya mendengarkan suara kita sendiri, kita mendengarkan apa yang kita pikirkan sendiri.
Makanya kenapa decision making, ya, pengambilan keputusan menjadi tidak berkualitas, oleh karena kita sendiri yang kemudian terlibat sedangkan yang lain tidak. Begitu ya. Jadi rekan sekalian, the right thinking ini penting sekali. Maka di dalam proses ini, maka saya menemukan beberapa aspek sub elemen daripada the right thinking, ya, dari cara berpikir yang baik itu sub elemennya apa? Pertama adalah hasrat untuk menekuni. Jadi ini Anda akan menemukan di mana-mana ciri-ciri orang sukses ini, yaitu mereka sangat berhasrat, sangat ingin menekuni, sangat ingin mencari tahu begitu, ingin mendalami sesuatu begitu. Jadi mereka benar-benar detail gitu, seperti kita memandang bunga ini gitu ya. Kita memandang bunga ini dengan detail. Anda melihat daunnya, Anda melihat warnanya, Anda melihat bulu-bulunya, Anda melihat pucuk dari bunganya, kalian melihat ya kuncupnya dan seterusnya. Jadi Anda memperhatikan dengan detail gitu. Itu adalah hasrat ya untuk menekuni begitu. Ini adalah sub elemen daripada the right thinking. Yang berikutnya adalah menjaga pikiran sehat. Maksudnya adalah pikiran kita ini bisa saja tertular oleh aspek-aspek ideologi, ide-ide ya yang sifatnya itu tidak sehat. Ya, jadi misalnya kita melihat bahwa it is normal, ya sangat normal bagi Indonesia, misalnya bagi rekan-rekan di perusahaan, kalau mereka tidak banyak bicara, mereka dengerin saja. Oleh karena kenapa? Karena kita menganut paham manajemen top bottom. Jadi kita memahami bahwa manajemen teori yang kita pelajari di universitas di Indonesia rata-rata masih mengambil teori-teori tahun 60-an, tahun 50-an, Henry Fayol ya dengan manajemen sistem yang sifatnya top down. Bagaimana kita belajar dengan Peter F. Drucker almarhum yang hebat luar biasa, tetapi tetap saja top down begitu. Nah, sehingga kita hari ini memerlukan new kind of management. Ya, new kind of management. Karena era kita era baru, maka ada istilah kolaborasi, ada istilah sprint, ada istilah scrum, ada istilah macam-macam. Ya. Nah, teknik-teknik manajerial yang sebenarnya sudah sangat modern ini, ya kan kemudian melengkapi apa yang diajarkan di kampus-kampus yang ada sekarang di Indonesia. Jadi sekalian, menjaga pikiran sehat adalah dengan cara rekan-rekan membaca buku yang bagus, kemudian Anda melihat video-video yang bagus, Anda ketemu dengan orang-orang pintar yang bagus, pelajari sungguh-sungguh hal-hal yang bagus, yang sehat itu, agar kamu makin lama makin sehat, gitu ya. Anda punya kebijaksanaan yang makin sehat. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kaya ini. Contoh ya, Warren Buffett. Bagaimana Warren Buffett itu bisa berteman ya dengan dengan temannya ini, kemudian membentuk Berkshire Hathaway, ya, dan kemudian sampai tua, sampai hari ini mereka berdua tetap aja menjadi teman baik, tetapi juga teman bisnis yang baik. Kenapa dia suka sama temannya ini? Karena Warren Buffett pernah menulis ya satu artikel, dia mengatakan bahwa dia senang sama rekannya ini, ya, karena temannya ini orangnya adalah orang yang selalu opposite dengan dia, selalu berbeda pendapat dengan dia gitu. Jadi kadang-kadang berpikir sehat bukan berarti kita mau dengerin yang enak-enak, yang senang-senang, yang bahagia selalu dari rekan-rekan kita. Kita tidak perlu yes man dalam kondisi tertentu, kita malah justru orang-orang yang bisa opposite dengan kita, orang-orang yang menentang ide kita, orang-orang yang kelihatannya berseberangan dengan kita, sehingga kita bisa sehat. Kalau Anda lihat baik-baik gitu ya, orang-orang sukses di dunia adalah orang-orang yang tidak mau dengerin orang-orang yang tidak mau mendengarkan ya, di sekitarnya itu selalu bilang ya, ya, ya atas pendapat dia. Dia malah jadi khawatir kalau kemudian semua orang di sekeliling dia bilang ya gitu ya, dia jadi khawatir. Jadi kenapa? Karena dia tidak tahu apakah ada kata tidak di ujung sana. Apakah ada sesuatu problem di depan sana yang dia tidak tahu hari ini oleh karena semua orang bilang ya, yes. Jadi kan sekalian menjaga pikiran sehat adalah penting sekali, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah berani untuk menerima kegagalan. Nah, ini berkali-kali, berulang kali rekan-rekannya yang jadi entrepreneur, Anda tahu juga menerima kegagalan itu adalah salah satu ciri sukses. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kegagalan ini bukan berarti konyol. Kegagalan ini bukan berarti tanpa memikirkan risiko. Anda harus memikirkan risiko, tetapi Anda mencobanya dan gagal. It's okay. Asalkan Anda memikirkan risikonya benar-benar dengan logik ya, memikirkan semuanya dengan baik, tetapi mencoba dan gagal itu sesuatu yang oke. Tetapi jangan selalu mengatasnamakan kegagalan dengan cara apa? Dengan emosional, mendekati satu masalah, dengan mendekati satu peluang dengan emosi-emosi tanpa logik. Saya selalu mengatakan bahwa ya kan logik sama emosi itu adalah pasangan suami istri. Jadi rekan-rekan sekalian, if you have hasrat tetapi tidak punya logik, Anda akan gagal gitu ya, tapi gagalnya konyol. Tapi kalau kamu punya hasrat,
dan kamu punya pikiran, dan kamu memikirkannya, dan kamu mencobanya, tetapi gagal, berarti kamu sudah mengamalkan apa yang disebut dengan berani untuk menerima kegagalan. Oleh karena Anda sudah tahu bahwa ya saya sudah mencobanya, saya sudah memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Resikonya saya sudah pikirkan. Saya coba tapi gagal. It's okay. Ya gitu ya, it's okay. Nah, yang berikutnya adalah mengambil inisiatif. Ini adalah ciri utama dari orang-orang sukses, adalah dia tidak pasif. Dia tahu bahwa di bisnis itu dinamika, kehidupan itu dinamis. Jadi dia harus bergerak. Jadi rekan-rekan sekalian, Anda adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk bergerak, berinisiatif. Anda harus mengambil inisiatif-inisiatif bagus, positif, untuk kemudian dicicil ya menjadi sesuatu yang besar. Jadi rekan sekalian, misal contoh menabung. Menabung adalah inisiatif yang penting. Tabung dari sekarang, kecil-kecil nanti jadi besar. Demikian kata orang tua kita. Jadi rekan sekalian, mengambil inisiatif positif adalah bagian dinamika yang tidak terelakkan sebagai seorang sukses. Jikalau Anda ingin sukses, Anda harus mengambil inisiatif. Kalau tidak mengambil inisiatif, Anda pasif, maka Anda tidak akan menjadi orang yang sukses. Sekali lagi, sukses bukan masalah uang, bukan masalah materi, tetapi juga masalah-masalah kehidupan kita, gitu ya. Jadi mengambil inisiatif adalah bagian yang sangat penting sekali. Dan yang berikutnya adalah selalu positif. Nah, ini selalu digaungkan, tetapi saya rasa ini adalah kebenaran ya, yang saya melihat ya dari benang-benang merah ini. Jadi beratus tahun penelitian ya, selalu orang-orang yang positive thinking adalah orang-orang yang baik sekali di dalam menata hidup, membuat bisnis sukses dan seterusnya. Karena kenapa rekan sekalian? Kalau Anda bisnis, Anda bekerja, Anda berkeluarga, Anda apapun, masalah lebih banyak daripada peluang. Masalah lebih banyak daripada ini ya solusinya. Betul ya sekarang ini. Jadi kadang-kadang kita ada masa-masa di mana nggak ada solusi gitu. Masalahnya menggantung gitu aja, nggak ada solusinya. Jadi rekan sekalian, selalu berpikir positif bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah Anda. Bahwa ada orang di luar sana yang mempunyai ide-ide brilian untuk menyelesaikan solusi masalah Anda, memberikan solusi kepada Anda dengan baik. Sehingga rekan sekalian jangan putus asa, selalu berpikir positif di daerah era-era yang seperti ini, bahkan di era masa-masa endemi berikutnya. Jangan putus asa, ya jangan putus asa. Anda harus positif, ya harus positif. Jadi rekan sekalian, yang berikutnya adalah dengarkan suara hatimu. Ini yang terakhir barangkali ya. Saya harus katakan bahwa ketika semua orang bilang no, ketika semua orang bilang yes, kata hatimu ngomong apa? Apa kata hatimu? Suara itu kamu harus dengar. Nah, kadang-kadang saking bisingnya, saking banyaknya aktivitas, suara hatimu terpendam. Tidak lagi terdengar. Kecil banget suaranya. Sehingga ditimpa oleh banyak suara, akhirnya mati. Dengarkan sekalian, apa isi hatimu? Apa suara hatimu? Dengarkan baik-baik. Ketika semua orang bilang ya atau tidak, gitu, kamu mau ngomong apa? Begitu ya, dengarkan sekalian, ini sesuatu yang penting sekali. Saya ambil contoh ya, Jeff Bezos, ya orang kaya nomor 1 di dunia hari ini ya, Amazon. Ya, waktu dia mendirikan Amazon tahun 92, dia ingin buat Amazon menjadi toko buku terbesar di dunia. Cita-cita sederhana, yaitu ingin membuat satu toko buku terbesar di dunia melalui online. Dan ketika semua orang ngejek dia, ya kan, bagaimana buku bisa membuat dia jadi kaya? Dia tidak pusing. Dia nggak pusing, karena ada suara hatinya dia mengatakan bahwa this is what I want, gitu loh. Dan kemudian dia ceritakan pada istrinya, dan istrinya setuju, dan akhirnya mereka berdua membangun Amazon. Tahun 97, ketika kemudian dia IPO, dia mulai mendengar suara hati yang lain. Dia mengatakan bahwa Amazon itu ternyata bukan buku, Amazon itu platform, gitu ya. Jadi dia harus membuat platform ini optimal. Bukan hanya jual buku, tapi juga jual-jual yang lain. Maka kemudian dia membuat Amazon Marketplace seperti Tokopedia hari ini. Tapi rekan sekalian, ini kata hati. Ketika dari tahun 92 sampai 97 ya, itu Amazon itu merugi terus. Setiap tahun merugi. Laporan rugi itu luar biasa dan selalu minta duit sama investor. Selalu membujuk investor untuk percaya dengan mimpinya bahwa Amazon akan menjadi the best of the best. Banyak yang kemudian keluar yang tidak percaya dengan mimpi Jeff Bezos. Tetapi segelintir orang percaya dengan mimpinya Jeff Bezos. Dan hari ini menjadi orang yang kaya raya. Karena apa? Karena Amazon tidak lagi menjadi perusahaan yang jual buku, tapi dia menjual segalanya. Dengarkan suara hatimu, rekan sekalian. Dan kita bisa tahu bahwa suara hati kita ini apakah sungguh-sungguh selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya. Jikalau suara hatimu dengan Tuhan selaras, maka kamu akan mempunyai suara hati yang baik tentunya. Sehingga dengarkan suara hatimu dengan baik-baik untuk menjadi orang yang tidak terombang-ambing oleh situasi ketika Anda menjadi pemimpin hebat. Begitu ya. Jadi kan sekalian,
gunakan waktumu secara optimal, itu adalah salah satu yang saya katakan sebagai success pinboard. Itu kunci suksesnya. Nah, di dalam mengelola waktu, Anda harus menentukan prioritas. Cara untuk menentukan prioritas adalah Anda pergi ke tempat yang sunyi, sendirian, bertanya satu hal penting, apa yang kamu mau dari hidupmu ini? Dan kemudian setelah itu, gunakan psychological habit. Dalam konteks ini adalah the right thinking, ya, berpikir yang baik. Kemudian setelah itu, memanfaatkan berbagai tips yang tadi saya sarankan dengan baik. Gunakan kata hatimu, berpikir selalu positif, ya kan, berani untuk mengambil kegagalan, selalu mencoba mengambil inisiatif-inisiatif baru, ya. Jadi kan sekalian, ini adalah salah satu ciri daripada orang sukses, dan semoga ya rekan-rekan bisa mengambil banyak manfaat dari pelajaran ini. Ayo gabung ke Facebook grup saya, Generasi Sukses, ya, Psikologi Generasi Sukses, nama grupnya, dan silakan gabung, dan setiap hari ya saya akan berusaha memberikan ilmu-ilmu yang terbaik untuk Anda berdasarkan riset-riset terbaru dan penelitian-penelitian saya berkaitan dengan orang sukses. Dan semoga Anda akan menjadi orang sukses di masa depan dan menjadi orang-orang yang hebat di masa depan, membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih rekan sekalian. Sampai jumpa. Nanti kita bertemu lagi. Dan jangan lupa untuk join Facebook grup saya gitu ya, bit.ly/psikologi sukses gitu, dan Anda bisa follow Instagram saya Husin W untuk mendapatkan banyak berita di situ juga, dan Anda boleh bergabung dengan LinkedIn saya dengan nama Husin Wijaya. Saya juga ada di podcast ya, di Spotify podcast. Anda boleh ketik nama saya Husin Wijaya. Kalau Anda berlangganan Spotify, maka Anda bisa mendengarkan podcast saya. Ya, silakan dengarkan podcast saya. Dan saya juga ada di YouTube. Kalau Anda ingin melihat video-video terdahulu saya, silakan saja Anda ketik nama saya Husin Wijaya dan Anda akan menemukan YouTube saya. Thank you very much rekan-rekan sekalian, dan semoga kita bisa bertemu kembali di dalam konteks ini, dan semoga kita bisa bareng-bareng bareng-bareng untuk kemudian bersama-sama untuk mempelajari aspek ini. Oke, thank you very much ya. Bye-bye.